Dua anak laki-laki ini melempar batu bata dari atap ke bawah setiap hari. Akibatnya, seorang balita tewas seketika di tempat. Ibunya hanya bisa melihat sambil menangis histeris. Di pengadilan, hakim bertanya kepada kedua anak itu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Mereka menjelaskan kalau sedang belajar gravitasi bumi. Tak disangka, hakim itu berpikir kalau kedua anak itu masih terlalu kecil untuk tahu benar dan salah. Jadi hakim langsung memutuskan untuk membebaskan mereka. Ibunya sangat marah dengan keputusan ini. Dia merasa tidak ada keadilan untuk anaknya yang juga masih kecil. Yang lebih menyakitkan lagi, kedua anak itu keluar dari pengadilan sambil tersenyum bahagia. Jelas kalau tidak ada rasa penyesalan dari mereka dan bahkan merasa senang atas kemenangan mereka. Sekarang dia menyadari kalau anak-anak juga bisa jahat sama seperti orang dewasa. Sejak saat itu, Ana bersumpah dalam hatinya kalau dia harus menjadi seorang hakim agar para pelaku kejahatan remaja seperti mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah itu, Ana bekerja sangat keras untuk mencapainya. 5 tahun kemudian, dia sudah menjadi seorang hakim yang khusus menangani kasus kenakalan remaja. Pada suatu hari, Ana mendapatkan sebuah kasus besar di mana seorang gadis direndahkan di lokasi konstruksi. Polisi memberikan foto-foto tersangka dan salah satu anak yang membunuh putrinya ada di dalam gambar itu. Ternyata kasus melempar bata dari ketinggian itu tidak membuatnya menyesal. Setelah mendapatkan perawatan, gadis itu dibawa ke kantor polisi dan kejadian yang dialaminya semalam sangat mengejutkan polisi. Ternyata kemarin malam, gadis itu dan beberapa temannya pesta miras dan mereka memberinya banyak minuman. Dalam keadaan mabuk, dia merasa disiksa dan saat terbangun, dia sudah menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah penyelidikan polisi, ternyata pelakunya adalah sekelompok remaja. Kemudian, mereka dibawa ke pengadilan. Setelah polisi menemukan DNA mereka di bagian bawah tubuh gadis itu. Meskipun mereka menyangkalnya, mereka tidak bisa berbuat banyak karena bukti sudah ada. Namun gadis itu mengatakan kalau ada 3 orang yang ikut pesta miras kemarin. Untuk membuktikannya, polisi segera memanggil remaja yang lain. Tetapi hakim Ana terkejut saat melihatnya karena remaja itu adalah orang yang sama dengan yang membunuh putrinya. Dia bebas dari hukum karena dianggap terlalu kecil dan remaja itu masih tidak menyesali kejahatannya. Setelah persidangan, hakim itu menemukan kalau dia sudah terlibat lebih dari 10 kasus dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai seorang hakim, Ana datang ke TKP secara diam-diam untuk mencari petunjuk. Saat itu dia melihat kamera yang merekam video di setiap ruangan. Ana kemudian mencoba membuka komputer untuk mencari bukti, tetapi tidak terduga remaja itu muncul di belakangnya. Ana melihat pembunuh putrinya ada di depan mata lalu memanggil namanya. Namun saat Jack mendengar itu, dia mulai menyerang Ana dan mencoba membunuhnya. Ketika Ana hampir mati, sirene berbunyi di luar dan Jack tidak punya pilihan selain melarikan diri. Meskipun Jack lolos dari penangkapan kali ini, Ana tidak akan pernah menyerah demi putrinya. Jadi dia bersumpah untuk menemukan bukti yang memberatkannya. Karena itu, dia menginterogasi ketat anak buah Jack, tetapi mereka memberikan keterangan yang dapat meringankan hukuman Jack. Namun polisi juga menemukan sejumlah besar video tidak senonoh di komputer Jack dan dia muncul di setiap video tersebut. Akhirnya dia dibawa ke penjara menggunakan mobil polisi. Pada akhirnya Ana berhasil membalas kematian putrinya. Film ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan.